Welcome to podcast Berita, Educate, Inspire, and Impact. Hai Industrializers, kenalin aku Ajeng, aku sebagai moderator dari podcast Berita kali ini. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin dengan narasumber yang keren banget, yaitu Mas Kevin Bahari. Oke, kita langsung kenalin aja kali ya ke Mas Kevin ya. Halo Mas Kevin, gimana nih kabarnya Mas hari ini? Baik banget. Ya. Oke, sekarang aku mau Mas Kevin perkenalkan diri aja sama angkatan berapa dan kesibukannya Mas Kevin itu apa akhir-akhir ini gitu. Oke, baik. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Kevin Bahari Pratama dan di sini aku salah satu mahasiswa Teknik Sistem dan Industri angkatan 2022. Di sini kesibukan aku sejauh ini ya, itu aku diamanahi sebagai Direktur Legal and Finance di 180 Degrees Consulting ITS dan kebetulan aku juga diamanahi sebagai salah satu asisten lab di Kimipa. Oke, berarti pengalamannya Mas Kevin ini bukan cuman sebagai OR di ISMA tahun 2024 aja, tapi ada asisten laboratorium Kimipa, terus project leader di 180 Degrees Consulting, sama member of development staff di ITS Moon Club gitu ya Mas. Oke, sekarang aku pengen nanya-nanya nih terkait dengan pengalaman Mas Kevin sebagai OR di ISMA. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Mas Kevin karena mau diajak sharing session dengan kita di sini. Aman. Gitu. Oke, kita mulai jump in aja ke pertanyaan pertama, yaitu gimana sih awalnya Mas memilih untuk daftar ISMA ini dan apa motivasi Mas Kevin untuk ikut program tersebut? Oke, jadi terkait ISMA ya, awalnya itu memang dari awal aku masuk ITS itu aku memang ingin mencoba exchange ke luar negeri gitu. Nah, alasannya itu kenapa? Karena aku pengen nyobain budaya di sana sih, itu kayak gimana sih gitu. Kayak ternyata budaya di sana tuh cukup berbeda dari di Indonesia sebenarnya kayak gitu. Dan aku juga ingin mencoba kayak gimana sih rasanya kayak hidup di negara lain yang jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman di sini, dan juga bagaimana rasanya bisa survive gitu, berada di luar sana, yang mana saya berada di budaya yang asing gitu. Jadi intinya adalah saya mau menantang diri gitu, gitu, dan juga ya belajar hal dari budaya-budaya baru gitu. Istilahnya kayak membuka wawasan, kurang lebih kayak gitu sih. Gimana sih proses seleksi dan persiapan Mas Kevin yang Mas Kevin jalanin dari awal, dari keberangkatan gitu sampai nyampe di sananya gitu? Oke. Jadi proses seleksinya kalau ISMA ya, itu panjang banget sebenarnya. Jadi awalnya tentunya adalah persiapan dokumen, terus setelah persiapan dokumen itu interview, baru setelah interview baru dinyatakan lolos atau tidak gitu. Nah, dari dokumennya itu sendiri udah banyak banget ya sebenarnya. Udah kayak kalau aku masukin ke amplop itu udah mungkin setebel ini nih, udah kayak buku 50, udah kayak novel gitu istilahnya dokumen-dokumennya. Entah dari paspor lah, entah dari visa, entah dari surat keterangan bebas narkoba, segala macam gitu. Jadi memang persiapannya itu banyak banget. Dan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, kadang-kadang perlu dokumen lain gitu. Jadi kayak double istilahnya. Jadi ya stepnya pertama adalah menyiapkan semua dokumen, dan ya menyiapkan semua dokumen, baru setelah itu ke tahap interview. Nah, itu dokumen sendiri sebenarnya aku hampir nggak lolos tuh waktu di dokumen karena saking banyaknya gitu. Gitu. Dan juga sorry, sebelum masuk ke interview ada lagi step, yaitu tes Inggris, tes bahasa Inggris gitu. Kayak TOEFL, IELTS, Duolingo. Nah, kebetulan aku pakai Duolingo waktu itu. Dan mungkin tips kalau misalnya ikut tes bahasa Inggris ya, itu adalah pertama-tama coba ini sih yang paling satu menurut aku, tes speaking testnya gitu. Jadi kalau misalnya tips dari aku ya, itu coba ngobrol bahasa Inggris sama orang lain dulu gitu. Ngobrol bahasa Inggris ya siapapun lah gitu. Coba ngobrol-ngobrol sama mereka, itu pasti bisa belajar something new dari situ. Nah, terus setelah itu kita move on ke interview, dan dari interview ya just be yourself dan usahakan interview pakai bahasa Inggris by the way. Jadi ya usahakan tadi ngobrol-ngobrol sama orang dalam bahasa Inggris dulu biar fasih. Baru setelah itu interview, just be yourself, sesuaiin dengan pertanyaan-pertanyaan interviewernya yang jelas gitu. Dan interviewer itu kayaknya lebih mementingkan, ini tergantung interviewer. Jadi kalau interviewer aku kebetulan mementingkan kemampuan bahasa Inggrisku gitu kelihatannya gitu sih. Dan baru setelah itu ya berdoa aja sih kebetulan dapat atau enggak. Gitu. Berarti nggak sesimpel itu juga ya Mas, berarti persiapannya. Nah, tadi kan Mas mention mengenai dokumen-dokumen, which is itu tuh salah satunya esai ya Mas. Nah,
ada nggak sih strategi khusus dari Mas Kevin untuk bisa membuat esai yang dilihat yang bakal kemungkinan masuknya itu tinggi gitu? Oke. Jadi kalau terkait esai ya, itu pertama-tama adalah ya kita harus tahu struktur esai kita. Nah, kalau misalnya sebenarnya nggak ada struktur yang tanda kutip paling benar gitu. Namun secara garis besar strukturnya yang untuk esai manapun ya itu adalah introduction, isi, baru conclusion, penutup kan gitu. Nah, jadi kalau aku pertama-tama ngeliat itu adalah apa sih yang Isma inginkan gitu, apa sih yang Isma ingin dengar dari aku gitu. Nah, kalau aku ngeliatnya Isma itu dia istilahnya kayak memberikan aku kayak mengutang kepada Isma karena mereka istilahnya memberikan uang untuk kita berjalan ke luar negeri, belajar di luar negeri, dan mereka yang ingin mereka dapatkan apa? Yang mereka ingin dapatkan adalah setelah kita pulang dari luar negeri, kita mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dan kita mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut ke Indonesia. Nah, jadi aku titik fokusku adalah bagaimana cara aku mengimplementasikan skill-skill tersebut di luar negeri ke Indonesia. Jadi aku fokus esainya adalah skill-skill apa sih yang aku bisa belajar dari luar negeri dan aku bisa implementasikan ke Indonesia agar aku bisa giving back gitu. Oke. Gitu. Jadi ya istilahnya kayak Isma itu investasi kan gitu. Investasi ke kamu, ya apa yang kamu bisa berikan balik ke Isma gitu. Jadi back to the essay tadi, intinya adalah dari introduction itu introduce yourself, apa sih kelebihan kekurangan, apa sih kelebihan, ya kekurangan mungkin ada beberapa, 1-2 lah gitu ya. Terus diisi, tulis apa yang sekiranya bisa kamu belajar dari sana, apa yang bisa kamu give back ke Indonesia, dan penutup seperti biasanya lah gitu sih kalau dari aku. Berarti relationnya Isma sama Mas itu sebenarnya kayak give and take gitu ya, Mas? Kalau aku ngelihatnya sih untuk esainya seperti itu kurang lebih ya. Terus kan tadi Mas juga mention tentang wawancara nih, interview. Persiapan Mas untuk wawancara ini tuh kan Mas bilang cuman kayak just be yourself sama coba speak sama orang pakai bahasa Inggris gitu. Ada lagi nggak sih kayak persiapannya gitu untuk mempermatang tes interview itu? Oke. Jadi kalau aku persiapannya itu selain tadi yang kamu udah mention ya, itu adalah aku coba review dulu pertanyaan-pertanyaan Isma sebelum itu kayak gimana sih gitu. Di Google tuh ada banyak banget, dan ternyata yang aku baru tahu adalah ternyata pertanyaan-pertanyaan interview Isma itu nggak standar sebenarnya. Jadi antara satu interviewer dan interviewer lain itu kemungkinan besar pasti beda gitu. Nah, jadi kalau saranku adalah ya kita harus prepare untuk anything gitu. Kita harus belajar semua, ya nggak semuanya sih, kayak sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaannya, dan siapkan apa sih jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Nah, tapi pastinya tidak menutup kemungkinan pertanyaan di luar yang kita udah belajarkan gitu. Nah, makanya itu diusahakan just be yourself. Kalau misalnya ternyata pertanyaannya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah jawab sesuai dengan kemampuan dan juga dengan bahasa Inggris yang sebaik mungkin. Dia pasti akan. Tapi sejauh ini harusnya nggak ada yang aneh-aneh sih, harusnya gitu sih. Berarti kalau ada pertanyaan yang di luar prediksi itu cuman kayak go with the flow aja ya, Mas? Iya, karena kalaupun mereka di luar ekspektasi, nggak mungkin seaneh itu gitu loh. Iya, Kan gitu sih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar selama mengikuti ISMA? Seperti kayak komunikasinya atau bahkan mungkin homesick ya, Mas? Atau gimana sih pengalaman Mas Kevin dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya yang berbeda nih sama Indonesia kan mungkin? Oke, jadi tantangan itu kalau terkait homesick ya, itu sebenarnya kalau homesick itu not really a challenge, karena ya gampang, tinggal telepon mama papa sehari sekali atau gimana, kan itu udah menghilangkan rasa homesick gitu. Nah, tapi kalau menurut aku tantangan paling besar itu buat aku ya itu adalah bahasa sebenarnya gitu. Jadi mungkin aku udah belajar bahasa Inggris segala macam gitu, tapi kalau misalnya beneran ngobrol sama orang asli bahasa Inggris di Amerika, itu pasti beda gitu. Iya, beda. Entah aksennya beda lah, entah intonasinya mereka aneh atau gimana gitu. Jadi itu challenge yang menurut aku paling signifikan. Terus challenge yang signifikan lainnya itu adalah menyesuaikan budaya gitu. Kalau dibilang menyesuaikan budaya mereka tuh nggak aneh-aneh gimana sih, kayak ya berbeda aja gitu. Hanya saja mungkin kita memerlukan waktu untuk beradaptasi ke budaya mereka dan juga
budaya mereka yang kalau menurut aku ya itu lebih lantang daripada Indonesia. Kalau Indonesia kan mungkin lebih mementingkan kayak sopan, Iya, santun benar. segala macam gitu. Tapi kalau di sana mereka nggak peduli gitu. Kayak Contohnya apa tuh, Mas? contohnya ya. Jadi misal aku eh, ini nih ada disagreement dengan dosen Oke. gitu. Misalnya dosen memberikan pernyataan kalau misalnya 2 tambah 2 itu sama dengan 5 gitu. Kan udah jelas salah Iya. gitu. Nah ini ada sempat temanku nih ngomong, oh Pak, tapi hal itu salah gitu. Nah waktu itu topiknya apa ya? Lupa aku. Waktu itu topiknya ada perhitungan tentang lead time. Oke. Ada perhitungan lead time untuk operations management, itu nama mata kuliahnya. Nah terus dia langsung ke dosennya, Pak ini tapi salah nih sebenarnya, harusnya kayak gini. Nah terus jatuhnya debat, tapi debatnya tuh debat yang friendly gitu, lebih kayak saling. Jadi istilahnya dosen tuh bukan, ya maksudnya kita menghargai dosen, tapi di sisi lain kayak dosen tuh open Oke. untuk kerjasama lah istilah gitu. Discussion, gitu sih. Eh, kita next ke pertanyaan selanjutnya, apa ada perbedaan mencolok antara sistem pendidikan di luar negeri, terutama di Boston University sama di ITS ini, Mas? Oke. Nah jadi sebenarnya tadi aku udah mention satu sih yang Iya. terkait yang dosen itu ya. Jadi kalau menurut aku ini bukannya aku bilang kita nggak harus sopan atau gimana ya, pasti Nggak ya open, harus oke. pasti harus sopan lah gitu ya. Tapi menurut aku yang paling membedakan itu adalah keterbukaan antara mahasiswa dengan mahasiswa, ataupun mahasiswa dengan dosen, ataupun mahasiswa dengan tendik gitu. Dalam artian, ini misalnya aku kasih contoh aja ya, misalnya kayak kita kalau aku ngerasa ya, misalnya waktu aku masih maba gitu, sampai sekarang pun juga sebenarnya, aku masih kadang-kadang agak sungkan banget sama senior, sama cutting gitu, kayak Benar. misalnya kayak, permisi mas, permisi mbak, gitu, mohon maaf mengganggu mbak, gini-gini. Yang mana menurut aku tuh kayak waste of time gitu. Tapi bukannya aku bilang nggak harus apa gimana, tapi kalau misalnya di Boston itu, misalnya kamu punya kepentingan A, B, C, D, E dengan orang ini, ya udah langsung aja ngomong gitu. Yang penting sopan gitu. Kayak, good afternoon, excuse me, my name is blah blah blah, can I ask to you about this question gitu. Langsung aja gitu. Oh iya. Dan dosen itu nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin sih, kayak nggak tersinggung dalam artian kayak, oh kamu memtanyakan hal ini, itu hal yang wajar gitu. Jadi misalnya waktu itu aku tanya terkait apa ya? Aku agak kurang setuju dengan dosennya terkait hasil kerjaku gitu. Nah, dosenku bilang hasil kerjaku kurang memuaskan. Nah, aku tanya ke dosennya langsung, Sir, how is this not satisfactory? How is this below the grade that I want gitu kan? Nah, terus dia terbuka gitu, dan ya udah aku bolak-balik back and forth with him. Jatuhnya mendapatkan suatu solusi gitu. Sama juga dengan mahasiswa. Aku waktu itu waktu di kelas Operation Management namanya, aku sebenarnya masuk kelas S2 gitu. Dan di kelas S2, they treat me as their equal gitu. Nggak ada kayak, oh aku manggil dia sir, aku manggil dia ma'am. Nggak ada. Jadi bahkan mereka bahkan kayak nganggap aku sebagai their leader di the project gitu. Karena apparently karena tech industry, I have an advantage over them di situ. Jadi kayak gak ada kesenjangan gitu. Keren banget ya, Mas. Iya. Selama Mas Kevin di Boston University ini, apa pernah diberi kesempatan untuk ikut semacam kayak project penelitian atau ya semacamnya lah? Oke. Kalau penelitian, unfortunately no ya. Kayaknya aku belum sempat. Namun kalau misalnya di brand project pernah ada. Jadi di situ waktu itu ada namanya Boston University Financial Club, BUFC. FYI aja, BUFC itu ngehandle, dia tuh kayak semacam kayak hedge fund. Jadi dia tuh investasi di portofolio saham gitu. Sehingga mereka nge-invest sekian juta dolar gitu. Aku lupa deh, itu gede banget. Nah jadi aku di situ di bagian project, aku sama teman-temanku itu disuruh untuk menganalisis saham-saham di Amerika dan memberikan istilahnya bukan feedback, kayak rekomendasi gitu, kayak soalnya kayak konsultan lah gitu, kayak memberikan rekomendasi saham apa sih yang kita harus invest dan apa resikonya ini itu segala macam. Dan itu seru banget sih, itu selama 3 bulan aku dapat banyak banget ilmu terkait keuangan kebetulan gitu sih. Itu dipelajarin di teknik industri ITS juga nggak sih, Mas?
Iya di manajemen Iya, teknik industri itu manajemen keuangan ya, gitu. Tapi dapat duluan dan dapat hands-on experience-nya ya seru juga sih. Oke. Gitu. Oke, ini ada nggak sih Mas tips dan trik buat teman-teman yang juga tertarik apply ISMA tapi nggak tahu nih, clueless tentang gimana persiapannya gitu? Persiapan ya. Oke, jadi tips and trick ya sebenarnya udah kami bilang tadi, persiapan. Yang paling penting itu adalah persiapan dari jauh-jauh hari menurut aku. Kenapa? Ini kalau ISMA ya. Kalau ISMA itu aku nggak tahu terkait kalau misalnya kayak Erasmus atau organisasi beasiswa lain gimana. Tapi aku yakin kurang lebih sama ya. Jadi dalam artian kayak kita harus mempersiapkan itu seawal mungkin. Karena prosesnya itu pasti panjang banget gitu. Entah itu bikin paspor aja bisa sampai 1 bulan nunggunya, ya kan. Terus bikin visa, waktu itu aku bikin visa, waiting list-nya aja itu 3 bulan untuk aku dapat interview sama kedutaan besar Amerika gitu. Untungnya dipercepat sih sama ISMA, mereka punya koneksi lah. Tapi kalau enggak itu 3 bulan gitu ya kan. Terus belum lagi urusan sama polisi. Waktu itu aku urusan surat keterangan bebas narkoba atau gimana gitu. Itu waiting list-nya tuh kayak 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi everything takes time gitu. Dan untuk masalahnya adalah untuk mendapatkan requirement atau dokumen-dokumen yang diperlukan, kadang-kadang perlu dokumen lain yang kayak aku bilang gitu. Kayak misal kita mau dapat visa. Visa itu perlu dokumen KTP lah, perlu KK lah, perlu ini. Dan untuk dapetin dokumen-dokumen itu bisa jadi ada dokumen lain yang perlu gitu. Jadi misal kayak dokumen keuangan lah, banyak banget gitu. Jadi menurut aku ya sedini mungkin. Itu tips gue pertama. Tips yang kedua adalah ini terutama kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin masih agak ragu sama bahasa Inggrisnya ya, itu adalah just talk to someone else in English gitu. Entah itu dengan orang lain atau dengan diri sendiri juga nggak masalah gitu ya. Pura-pura kayak ngobrol dengan bahasa Inggris gitu. Itu pasti akan mengimprove karena orang itu kebanyakan kesulitan ngomong. Benar. Gitu kan kalau bahasa Benar Inggris banget. gitu. Gitu. Itu mungkin tips kedua. Tips ketiga, kalau di interview ya show the best part of yourself gitu. Show the best part of yourself dan juga mungkin ini tips keempat yang terakhir nih. Untuk beasiswa apapun, entah itu ISMA, entah itu Erasmus, entah itu Australian whatever kan. Cari tahu apa sih yang mereka cari, apa yang mereka mau gitu. Kalau misalnya ISMA, aku ngerasa yang mereka mau adalah giving back. Karena mereka istilah kayak Indonesia menginvestasi ke kita. Kita apa yang bisa kita investasikan balik ke Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya Erasmus mungkin beda. Mungkin Erasmus pengennya kayak mereka nyari orang yang ingin belajar budaya Eropa gitu. Atau mungkin ada lagi beasiswa lain yang dia cari orang-orang yang maunya research gitu. Nah, jadi kita harus sesuai alignment gitu. Alignment dengan beasiswa-beasiswa tersebut gitu. Apa sih yang mereka mau dari kita dan apa yang bisa kita berikan ke mereka. Dan kalau misalnya sesuai ya mereka pasti will look at you favorably gitu compared to other people. Menurut kayak gitu sih. Berarti beda-beda ya, tergantung programnya dari beasiswanya itu apa gitu. Iya sih, bener sih. Dan kalau yang ISMA ini kayak investasi ya, berarti Mas tadi nge-point out itu. Iya, aku ngelihatnya sih, ya mungkin investasi terlalu kasar ya, mungkin terlalu kasar ya. Tapi kayak, ya setelah kayak mereka udah memberikan kita sesuatu ya apa yang kita bisa berikan balik. Gitu. Wah, insight-nya sangat insightful banget ya teman-teman dan impactful juga. Mungkin sebenarnya sekian aja dari podcast kita kali ini. Aku harap Mas Kevin bisa sukses dan terus menginspirasi lagi buat kita semua gitu. Oke, sekian dulu dari podcast kali ini. Kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dah.